Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Ani Juwani selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Getas dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Getas yang senantiasa selalu membantu saya dalam kegiatan CGP Angkatan 7 ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Yang pertama, saya akan menyebarkan pahaman dan penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap berkembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran pada saat ini kita membawa murid-murid kita untuk memahami tentang profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Jadi kita membawa pembelajaran yang anak-anak tersebut mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dari Bapak Ibu Guru, dan sekarang anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kalau saya dulu termasuk penganut tabula rasa itu berpikir bahwa peserta didik atau murid kita itu kertas kosong dan tugas saya adalah ngorek-ngorek kertas tersebut. Tapi ternyata apa yang saya percaya itu salah atau keliru. Ternyata siswa atau anak didik kita itu adalah kertas yang sudah ada tulisannya tapi masih samar-samar. Jadi tugas kita adalah menebali dari kertas atau tulisan tersebut. Jadi diharapkan dengan pembelajaran paradigma baru, tugas Bapak Ibu Guru adalah menuntun. Jadi kita menuntun bagaimana potensi anak. Saya sering mengibaratkan sekolah ini sebagai lahan dan kita sebagai petani. Jadi kita menanam bibit atau benih dan kita merawatnya. Tapi kadang bibit-bibit itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Kadang ada sing bibit unggul, kadang ada sing bibitnya sulit untuk berkembang. Jadi tugas kita adalah merawat. Misalnya saya mengibaratkan kita ketika menanam jagung, kita juga merawatnya dengan ilmu jagung. Tidak mungkin kita merawat jagung dengan ilmu padi, jadi tidak akan tumbuh. Jadi merawat jagung dengan ilmu jagung, maka diharapkan akan tumbuh subur. Dengan misal Bapak Ibu Guru, kalau kita sebagai petani yang memupuknya, merawatnya dengan ilmu jagung tersebut, diharapkan untuk peserta didik kita juga sama. Kita mempunyai potensi dan bakat sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Karena kodrat alam itu karakter
karakteristiknya di sini dengan alam di perkotaan jelas berbeda. Misal di sini dengan di Temanggung, kodrat alamnya berbeda karena di sini alam pedesaan, anak-anak lebih senang. Misal di lingkungan desa itu banyak sawah, jadi kita pembelajaran yang memanfaatkan jalan ke sawah atau lingkungan sekitar kita. Jadi kita budaya dengan kodrat alam di lingkungan sekitar. Begitu juga dengan kodrat zaman. Zaman sekarang dengan zaman bapak ibu guru berbeda. Jadi kita menyesuaikan dengan kodrat zaman di era sekarang. Dengan paradigma ini diharapkan kita dapat menuntun anak-anak kita atau murid-murid kita agar menemukan potensi dan karakteristik yang bisa kita kembangkan yang nantinya dapat menyelamatkan di kehidupan mereka di kehidupan nyatanya. Seperti itu. Yang berikutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita kadang menghubungi kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang memang kata disiplin itu juga mendengarnya tidak nyaman. Wah, berarti ini terlalu disiplin. Nah, seperti itu. Kadang dengar saja, wah kok nggak enak kata disiplin. Padahal tujuan kita kan mendisiplinkan buat anak tersebut lebih baik. Disiplin merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi anak diharapkan disiplin itu karena dari faktor intrinsik, bukan karena ingin mendapatkan sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi ketika datang sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan peraturannya, itu timbul dari dalam diri sendiri, bukan karena wah saya takut dihukum atau takut mendapatkan sanksi seperti ini. Bukan seperti itu yang diharapkan disiplin itu. Jadi timbul dari kesadaran anak tersebut. Yang berikutnya, sebagai bentuk tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang menciptakan disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika budaya positif itu sudah, kalau bahasa saya itu otomatisasi. Jadi saya berpikir ketika saya melakukan kesalahan nanti dapat hukuman. Jadi anak-anak itu sudah timbul kesadaran secara otomatis, itu sekolah kita akan menjadi lebih bagus lagi untuk kedepannya, karena anak-anak tidak berpikir seperti mendapatkan ancaman atau hukuman. Jadi rasa takut itu tidak ada dari anak-anak tersebut. Jadi kebutuhan dasar dari manusia. Manusia kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu berarti masuk dalam fisiologis. Contohnya bertahan hidup berarti kita membutuhkan untuk makan, membutuhkan untuk tempat tinggal, membutuhkan untuk kesehatan. Jadi kebutuhan bertahan hidup pada kebutuhan dari fisiologis. Jadi kita untuk menyikapinya seperti berolahraga, biar badan kita tetap sehat, seperti makan, berarti kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah rasa kasih sayang dan diterima. Ini berarti faktor psikologis. Rasa kasih sayang dan diterima berarti saling sayang, menyayangi, saling cinta, mencintai.
Ini bisa timbul dimanapun, di lingkungan, baik di sekolah, di keluarga. Bapak Ibu guru mencintai dengan suaminya, dengan anaknya, dengan orang tuanya. Itu faktor dari rasa kasih sayang dan diterima. Yang berikutnya adalah faktor penguasaan. Penguasaan di sini berarti menguasai untuk hal-hal yang positif. Misal penguasaan untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Contohnya penguasaan, saya belajar terus dengan giat agar mendapatkan nilai yang bagus, jadi mendapatkan pengakuan nilai yang bagus. Seperti halnya pengakuan dalam bidang, misal bidang saya bidang olahraga. Kabupaten Temanggung pada saat kejuaraan bola voli menduduki peringkat keluar dari 10 besar di Jawa Tengah. Bagaimana dalam penguasaan tersebut berbagai hal yang harus dikembangkan, misal dari faktor usia dini anak untuk perkembangan pelatihan, bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kondisi tempat, dari penguasaan untuk mendapatkan pengakuan. Nanti setelah penguasaan yang positif, ya dalam ini pengakuan untuk hal-hal yang positif. Jadi setelah kita menguasai berbagai bidang, kemudian kita bisa mendapatkan pengakuan dari misal Temanggung yang dulunya di luar 10 besar, kemudian bisa masuk ke 3 besar dengan penguasaan-penguasaan yang dikembangkan tersebut. Kemudian kebebasan itu anak-anak cenderung kalau untuk bebas itu senang, ya. Kadang ada pada saat olahraga bebas seperti itu ya. Jadi mendapatkan kebebasan di sini, kebebasan yang positif. Jadi mengembangkan dari bakat-bakat anak tersebut dalam kebebasan itu, bukan nanti bebas untuk berkeliaran atau apapun, tidak, tapi bebas anak tersebut untuk berkembang, untuk mengembangkan potensi anak-anak tersebut. Jadi anak-anak kebebasan di sini diberi kesempatan misal untuk berpendapat. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah kita kadang ketika jenuh itu butuh refreshing, ya Bapak Ibu guru. Kadang saya itu ngitungnya sekali itu nyarinya tanggal merah. Tanggal merah di hari Minggu dok. Kok nggak ada tanggal sing lainnya? Jadi butuh kesenangan juga, kesenangan. Bisa setelah melakukan aktivitas berat, butuh kesenangan itu tidak harus senang di luar sana, senang dengan keluarga itu juga termasuk kesenangan. Jadi kebutuhan dalam hal kesenangan, bisa membahagiakan anak dan istri itu juga kesenangan. Saya mau dibelikan cincin, tambah belikan kalung dan gelang, itu juga suatu kesenangan untuk istrinya. Yang berikutnya itu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi antara kita termotivasi kemudian baru melakukan tindakan. Motivasi di sini motivasi agar kita melakukan tindakan tapi yang sifatnya positif. Saya pengen bisa berenang, jadi motivasi pengen bisa berenang, jadi tindakan kita yaitu les renang atau belajar dengan ahlinya. Motivasi agar tidak datang terlambat, motivasinya tidak datang terlambat, tindakannya berarti tidur ya, harus tidak berbicara seperti yang kalau anak didik kita. Dari sini kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik.
Jadi kita banyak menemui yang jadi rata-rata murid itu takut ketika mendapatkan hukuman. Misal kalau kita pada saat upacara bendera saja, pada saat upacara bendera perlengkapan tidak lengkap, atribut tidak lengkap, jadi mendapatkan hukuman di baris yang berbeda dan berdiri lebih lama dari temannya, misal seperti itu. Jadi hukuman seperti itu diharapkan membuat murid atau peserta kita jerah, baiknya seperti itu. Tapi kadang juga belum berhasil karena motivasi dari ekstrinsik itu sulit karena tidak timbul dari dalam diri sendiri. Jadi wah lu karena paling seperti itu sih, paling cuma disuruh berdiri, paling nanti dimarahi sebentar, itu sih bahaya dalam di murid kalau motivasinya mendapatkan hukuman dan hukuman tersebut tidak membuat anak-anak tersebut menjadi sadar. Yang berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena yang ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi murid disiplin, misal dia sering mengerjakan tugas tepat waktu, itu juga disiplin yang positif, sangat baik. Karena dia pengen dipuji, wah kamu pintar sekali nak. Misal anak kelas 3 sering mengerjakan tepat waktu, Bu Esti memberikan imbalan atau penghargaan berupa motivasi pada anak. Jadi anak tersebut senang sekali, tapi senangnya dalam hal mendapatkan imbalan tersebut. Jadi saya pengen dapat nilai 10 biar dipuji sama Bu Esti. Saya pengen datang, saya ingin membawakan tasnya Pak Yana biar nanti kalau ngambil pakel tidak dilarang. Seperti itu kan, ada yang pengen dibalas dari murid, ada yang pengen diinginkan dari murid tersebut. Jadi motivasinya motivasi ekstrinsik yang diharapkan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang diharapkan adalah seperti ini. Jadi murid sadar dan membuat murid tersebut tidak akan mengulanginya lagi, itu yang diharapkan kita. Jadi tidak ada menyebarkan sebuah hukuman atau mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu tidak ada. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri, itu yang diharapkan. Jadi misal tidak mengerjakan PR, datang ke sekolah terlambat, itu tidak lagi takut dihukum, tidak. Karena kalau takut dihukum itu juga tidak baik untuk perkembangan anak tersebut. Karena anak cenderung kalau takut itu mentalnya juga akan down. Kecuali kalau anak-anak yang sudah punya mental pada niat untuk dihukum, itu berbeda lagi. Jadi diharapkan menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang timbul dari dalam anak sendiri. Jadi sadar sendiri. Yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagah. Nah, seperti tadi berkaitan dengan hukuman tadi, kadang ada yang menyakitkan. Jadi kalau tidak timbul dari dalam diri sendiri itu kadang menyakitkan. Yang berikutnya itu konsep disiplin dengan identitas gagah. Jadi setelah tadi ada unsur ekstrinsik dan intrinsik, di ada yang membuat siswa atau murid kita gagal dalam arti hukuman tersebut menyakitkan. Menyakitkan itu bukan berarti karena fisik saja, kadang secara verbal atau ucapan itu juga menyakitkan. Jadi kita kadang dibelok imunite barang
karena ucapan kita, guru Pak Jerry ini ngatain aku seperti ini ya, itu menyakitkan dan membuat tidak nyaman. Takutnya anak tersebut menjadi pendendam ini yang bahaya. Anak tersebut menjadi pendendam dan dipendam dalam diri anak tersebut. Kemudian murid takut itu juga tidak baik. Jadi ketika mendapatkan hukuman sudah diantar oleh orang tuanya tapi jamnya terlambat, otomatis anak tersebut tidak mau untuk berangkat sekolah karena sudah merasa takut mendapatkan hukuman. Tapi takutnya di sini takut jangan gagal karena tersebut jadinya pulang tidak berangkat sekolah lagi. Itu juga pernah kita alami tersebut. Kemudian memaksa hal tersebut karena tidak timbul dari kesadaran tersebut, jadi pelakuannya setelah pemaksaan. Itu juga tidak baik. Murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kadang kalau kita hukuman yang dapat menyebabkan murid itu menyembunyikan kesalahan, salah tapi ngaku sih karena dihukum, itu juga tidak baik untuk membentuk kedisiplinan dalam anak. Kemudian murid menjadi rendah diri, efektif, merusak hubungan sifat diri. Itu misal tadi seperti imbalan itu juga kadang menyebabkan iri bagi anak yang tidak mendapatkan imbalan. Kadang iri, wah hasil dikasih reward hanya via saja. Wah, Mbak Regina kadang iri karena tidak dikasih reward. Seperti hanya misal dikasih sebuah, boleh ngambil buah pakel, misal boleh ngambil buah pakel, nah itu kan imbalan juga. Tapi kalau nilainya mendapatkan nilai 10 pada saat ulangan, yang nilainya nggak pernah ada nilainya, berat juga, jadi menjadi iri karena tidak pernah mendapatkan buah tersebut. Akhirnya menang-menang jumbo pada saat jam sudah tidak di sekolah, seperti itu. Jadi juga tidak baik. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking itu juga tidak baik. Kalau contoh anak tersebut, kamu baik, kamu kurang baik, tapi di depan orang banyak atau di depan anak didik semua, jadi anak yang merasa paling bontot itu juga merasa pindah dan takut juga, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, diharapkan kalau tadi kan hukuman itu datangnya kadang tiba-tiba. Misal, ayo kamu push up 10 kali, itu kan datangnya tiba-tiba. Anak belum tahu dulu, kok belum apa-apa udah langsung disuruh push up 10 kali, itu kan namanya hukuman. Yang diharapkan sih adalah konsekuensi. Konsekuensi itu ada di antara kita berbicara dulu dengan anak, jadi anak itu tahu konsekuensi yang didapatkan. Oh, ketika saya datang terlambat, konsekuensinya adalah mengerjakan menulis di buku sebanyak 3 kali. Itu kan konsekuensi yang didapatkan oleh anak tersebut. Kemudian kelemahan kekuatan jangka pendek, jadi tidak di jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan, jadi kita tetap perlu monitoring anak kalau dalam konsekuensi ini. Stimulus respon, memaksa murid menghormati peraturan. Jadi ketika ada konsekuensi, murid tersebut juga harus menghormati konsekuensi tersebut. Jadi lebih bagus daripada hukuman tadi. Kalau hukuman kan secara tiba-tiba, kamu langsung lari 10 menit keliling halaman, itu hukuman.
Beda dengan kamu belum mengerjakan PR, silakan untuk menyalinnya lagi di 3 halaman. Itu konsekuensi yang didapatkan oleh anak karena tidak mengerjakan PR, kemudian anak tersebut mengerjakan lagi tapi ditambah dengan 3 halaman. Itu konsekuensi. Tapi yang tersebut kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena sudah mendapatkan konsekuensi yang didapat, jadi tidak merenung, oh kesalahan tadi saya apa, kesadaran saya harus sadar diri seperti apa, itu belum kalau di konsekuensi. Yang diharapkan adalah restitusi. Restitusi apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa ya? Sudah diperbuat, murid bertanggung jawab dengan perilakunya, tentunya dengan diskusi dulu dengan Bapak Ibu guru kalau restitusi. Fokus untuk pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di sini tidak, kalau konsekuensi itu mendapatkan nulis 3 lembar langsung sudah selesai. Tapi kalau restitusi kita jangkanya panjang. Oh saya melakukan sadar diri dulu. Jadi kalau bahasa itu membiji awal diri sebelum menilai orang lain. Muridnya jadi menilai diri sendiri dulu, kemudian baru menilai orang lain. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid jadi sadar dulu, berbeda dengan konsekuensi. Yang berbeda teori kontrol, memegang dirinya yang memegang kontrol. Jadi dirinya yang tahu, bukan dikontrol lagi. Kalau konsekuensi dan hukuman kan seorang murid dikontrol. Kalau restitusi, murid sendiri yang mengontrol dirinya. Berbedanya seperti itu. Jadi murid bersemangat memperbaiki kesalahan-kesalahan. Itu restitusi. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Buat cara menemukan disiplin positif pada murid. Nah, ini yang kita harapkan di sekolah kita sudah tidak ada hukuman maupun konsekuensi, tapi menjadi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi jangkanya panjang karena karakter anak tersebut menjadi lebih baik. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi itu masih menebus kesalahan. Jadi ada tulis impas, jadi jangka pendek kadang anak mengulanginya lagi. Berangkat upacara terlambat, atribut tidak lengkap, besoknya masih sama. Kita sering melakukan kejadian seperti itu. Seringnya orang ini sama lagi, seringnya orang ini lagi, yaitu karena menebus kesalahan, tapi dia tidak sadar diri. Salah benar pokok paling dihukum sampai jadi paling suruh berdiri tok. Nah, jadi kesalahan yang terjadi otomatisasi, jadi nyaman dengan kesalahan ini bahaya. Saya juga sering kan pada saat olahraga tidak punya seragam olahraga tapi tidak dipakai. Paling sama Pak Denny disuruh ini dok diri push up malah matuk lah, seperti itu. Ini yang diharapkan tidak terjadi, memperbaiki hubungan. Jadi kalau restitusi itu memperbaiki hubungan karena murid dan bapak ibu guru jadi berdiskusi bersama, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi tadi. Tawaran bukan paksaan. Misal tawarannya, kalau ini cocok enggak, seperti itu. Ini cocok enggak, kalau hukuman atau konsekuensi kan tidak. Kita harus menerima apapun hukumannya dan konsekuensinya. Tidak tawar-menawar dulu dengan murid. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter setiap anak berbeda-beda. Jadi kita berpihak pada anak atau murid kita dari karakter yang berbeda-beda, itu baru berdiskusi, bukan melakukan tindakan. Kamu harusnya seperti ini, kamu seperti ini, bukan seperti itu. Next.
Ini sebuah contoh perbedaan. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan PR 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian kalau institusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau junior dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan institusi berbeda penanganannya. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Penghukum itu biasanya berwajah sangat dan melotot ya. Kamu lagi ya, itu penghukum ya. Jadi penghukum itu kalau kebanyakan itu banyak juga yang gula raka sering penghukum. Kalau di sini saya yakin tidak ada bedanya dengan yang lain. Kalau penghukum itu langsung, jadi langsung tiba-tiba langsung, misal tidak pakai lengkap, kamu usap 10 kali, nah, itu kan kata-kata penghukum. Kalau membuat rasa bersalah itu biasanya ibu-ibu itu membuat rasa bersalah. Buat rasa bersalah itu juga bahaya. Kalau penghukum bahayanya murid menjadi misal habis dimarahi oleh bapak ibu guru, langsung lari ke kelas, emosi nyoret-nyoret tembok atau meja, itu kan dampaknya juga tidak baik. Kalau membuat rasa bersalah, itu contoh seperti Bu Alman, bosannya bos Alman, Bu, kalau tidak kerjakan PR nih, nah, jawabannya Bu nih, ya udah apa-apa besok jangan diulangi lagi. Nah itu membuat rasa bersalah. Jadi anak tersebut merasa bersalah, tapi kalau dimanfaatkan juga tidak baik juga. Membuat rasa bersalah ini juga ada negatifnya bagi perkembangan anak. Yang berikutnya teman itu murid menganggap bapak ibu guru seperti teman. Memang hal yang positif karena seperti wah jadi akrab, tapi negatifnya juga ada. Karena seperti contoh, saya dekat dengan salah satu murid. Mesti murid tersebut apa-apa ngomongin sama Pak Denny Baturi. Pak Denny saya seperti ini, Pak Denny saya. Nah, dan cenderung kadang kalau dimarahi guru lain, mesti dia membenci. Kamu Pak Guru tidak seperti Pak Denny kok, nah, seperti itu. Padahal Pak Guru tidak seperti Bu Hati kok, seperti itu kan bahaya juga. Jadi jangan sampai murid juga menjadi teman kita, tapi teman yang boleh memanfaatkan, itu juga tidak baik. Kalau menjadi pemantau lebih baik karena kita jadi tahu dan monitoring anak tersebut. Misal anak tersebut melakukan kesalahan apa, jadi kita mendekati, kemudian berdiskusi bersama. Apa toh kamu jadi seperti ini, apa yang membuat kamu seperti ini, itu kan kita jadi pemantau. Dan yang bagus itu adalah manajer itu kita menyelesaikan bersama-sama antara bapak ibu guru dan murid kita. Jadi masalah jadi menjadi selesai dengan berdiskusi bersama, itu ya manajer. Contoh dalam kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini saya contoh dalam pembuatan keyakinan kelas. Berdiskusi dulu tentang keyakinan kelas karena karakteristik siswa itu berbeda-beda. Ini saya menggunakan
pada saat kelas 4 ini fotonya ya. Jadi keyakinan kelas itu berbeda-beda. Jadi kita biasanya kan peraturan sendiri, peraturan tidak boleh buang air sembarangan, tidak boleh seperti apa kan kita peraturan buat sendiri. Tapi kalau dengan berdiskusikan kelas, anak-anak itu antusias dalam membuat keyakinan kelas. Kemarin itu banyak sekali anak-anak yang buat sendiri dan nempelkan sendiri. Pak, harusnya tidak boleh jajan kalau bukan waktu istirahat. Pak, kita budaya 5S Pak. Oh, banyak sekali anak-anak yang mengajukan. Kemudian saya suruh nulis, kemudian ditempel. Nah, ini sangat menolong kita ketika anak melakukan misal pelanggaran. Tinggal ditanya saja, kemarin Mas Galang sudah nulis keyakinan kelas belum? Sudah. Nah, coba dicek. Ini Pak, sesuai tidak dengan apa yang diperbuat Mas Galang? Oh, ternyata tidak Pak. Ayo kita selesaikan bersama. Seperti ini. Jadi tidak lagi hukuman atau konsekuensi, tapi sudah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana menunjukkan keyakinan kelas yang menjadi lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah panjang-panjang seperti nempel di stick note itu juga bisa, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterangkan. Jadi tiap kelas 1 sampai kelas 6 itu berbeda-beda keyakinan kelasnya karena karakteristik siswanya berbeda-beda. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi ada bapak ibu guru juga pada saat membuat. Jadi kita diskusi bersama. Dan itu bentuk dari segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, stabilkan identitas. Ya, jadi di sini stabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah apa, menanyakan keyakinan. Di sini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Indikasinya Gibran datang terlambat ke sekolah sehingga tidak melaksanakan piket kelas. Indikasinya
keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal semester. Coba kita baca. Apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Apa yang akan dibuat lakukan supaya bisa melakukan keyakinan kelas itu dengan baik? Ya, kamu jangan mengulangi lagi ya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Ya, bilang tadi Pak Doni mendapatkan laporan dari teman kamu. Hari ini kamu melakukan kesalahan ya? Apakah kamu tahu bermain bola itu sebetulnya gimana? Apakah kamu tahu juga bermain bola di dalam kelas itu adalah sebuah kesalahan? Dan pada ini dulu waktu seusia kamu juga pernah melakukan kesalahan yang sama, bermain sepak bola di dalam kelas, kemudian mengenai kaca, kemudian mengenai teman pada ini juga. Mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Kamu pasti punya alasan mengapa bermain sepak bola di dalam kelas. Iya, nah, bermain sepak bola di dalam kelas itu memang sangat menyenangkan, tapi itu merugikan orang lain. Mari kita bicarakan keyakinan kelas yang pernah kita buat. Keyakinan mana yang belum kamu terapkan? Nah, apakah dengan bermain bola di dalam kelas berarti kamu sudah menerapkan keyakinan itu? Dan dengan bermain sepak bola di dalam kelas itu memang sangat menyenangkan, tapi banyak hal yang lebih bermanfaat dan lebih menyenangkan lainnya waktu jam istirahat. Coba apa saja contohnya yang lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat, tidak merugikan orang lain. Nah, betul. Bermain sepak bola di dalam kelas itu menyenangkan tapi merugikan orang lain. Kamu bisa bermain sepak bola di halaman sekolah waktu jam istirahat dengan teman-teman kamu. Itu lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat. Kalau kamu ingin meningkatkan lagi tentang bermain sepak bola, kamu bisa ikut ekstra dengan Pak Denny di hari Sabtu. Ya. Ya, terima kasih. Ulangi lagi ya. Perasaan saya ketika Pak Denny melaksanakan praktik ketika restitusi. Nah, tadi kita sudah melihat video dari keyakinan kelas, yaitu Mas Gibran tadi datang terlambat, tidak mengerjakan PR,
dari segitiga restitusi. Jadi kita di sana menjadi manajer, bukan lagi penghukum. Jadi kita menyelesaikan bersama-sama dengan murid kita. Bagusnya seperti apa, kita tahu dulu masalahnya apa, kok bisa datang terlambat, ditanya dulu. Kemudian cari solusi. Jadi ada solusi yang disetujui oleh murid dari apa yang kita berikan. Jadi murid setuju dengan solusi kita, jadi kita bahas bareng-bareng dengan murid tersebut. Jadi tujuannya kan seperti itu. Jadi murid juga setuju dengan solusi. Kita membicarakan solusi bersama dengan murid seperti itu. Tujuannya segitiga restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hanya seorang guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol dirinya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among waste manager yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan diri untuk membantu saya dalam proses kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.